Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, ini sangat-sangat begitu cerah pada hari ini. Dan mengapa saya begitu semangat untuk sharing kepada teman-teman semua? Karena kita sudah sampai di penghujung minggu ini. Alhamdulillah dari hari pertama kita banyak membahas topik yang menarik seputar properti. Dan kembali hari ini kita sama-sama lagi membahas, sama-sama mengetahui apa aja sih manfaat memiliki rumah. Nah, tadi kan kita udah bahas mulai dari keuntungan di rumah, kenapa harus di rumah, terus metode pembayaran dan cara pembelian rumah itu seperti apa aja. Nah, hari ini ada topik yang gak kalah menarik lagi teman-teman di program Ngobrol Properti bersama Sumber Rezeki Properti. Yeay. Baik teman-teman semua, oke, kemarin kita udah tahu kenapa harus beli properti. Karena kita sama-sama tahu properti adalah salah satu kebutuhan primer. Setuju teman-teman ya? Yaitu kebutuhan yang paling utama yang harus kita siapkan. Nah, di sini teman-teman, pertanyaan selanjutnya pasti baik yang di luar sana baik yang nawarin saya rumah, promonya oke-oke. Ada juga yang nawarin apartemen. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik buat kita semua, khususnya yang teman-teman millennials. Pasti bingung nih, gue harus move on dari kontrakan gue ke rumah atau apartemen? Yes, that's banyak sekali pertanyaan seperti itu sekarang, terutama yang dia bekerja di perkotaan, yang di metropolitan. Itu pasti pengen dapat tempat tinggal yang nggak jauh dari kantornya atau tempat bekerjanya. Nah, disinilah apartemen menjadi penawaran yang sangat menarik. Nah, cuman di balik itu semua kita akan bahas mulai dari positif dan negatifnya, manfaat keuntungannya beli rumah apa, manfaatnya juga beli apartemen seperti apa, dan kekurangan masing-masing dari pemilihan tersebut. Jadi kita akan netral teman-teman sekalian, saya akan sharing, saya berikan semuanya sepenuhnya kepada teman-teman semua. Mau beli rumah atau apartemen, silakan, monggo, silakan teman-teman analisa sendiri kebutuhan teman-teman seperti apa. Oke, di sini teman-teman sekalian, kita sama-sama tahu rumah itu memiliki keuntungan mulai dari, ya kita tahu ya, dia bangunannya permanen, terus kita punya lahannya, sertifikat yang kita miliki itu SHM. Nah, ini kita perinci dulu teman-teman ya. Kita akan bahas mulai dari topik lokasi dulu. Oke, antara beli apartemen atau rumah. Kemudian kita juga akan bahas kepemilikan unit. Oke, selanjutnya kita akan bahas faktor pemeliharaannya, terus keamanannya seperti apa, kemudian kenyamanannya. Oke, dan keempat kita ngomongin investasi. Oke teman-teman sekalian, jadi keempat faktor ini akan menjadi topik kita hari ini. Nah, pertama kita akan ngomongin lokasi teman-teman. Kalau kita ngomongin lokasi, oke, di sini rumah, kita sama-sama tahu semakin dekat lokasi rumah kita ke tempat kerja kita, itu pasti harganya biasanya akan semakin mahal, terutama kerja kita di perkotaan. Oke, let's say kita ngomongin Jakarta. Jakarta adalah metropolitannya Indonesia, semua bekerja di sana, banyak office di sana. Oke, sekarang kita ngomongin Jakarta. Kalau kita pengen punya tempat tinggal yang lokasinya di sekitar Jakarta, tempat tinggalnya adalah rumah teman-teman. Kita sama-sama tahu Jakarta harga jual tanah NJOP sangat mahal. Oh my god. Ya, mungkin per meter bisa sampai 5 juta, bahkan lebih tinggi. Dulu saya pernah tinggal di Menteng Atas, Kuningan. Itu per meternya teman-teman bisa sampai 50 juta. Bayang ya, habisin uang kita buat beli tanah doang, belum bangun rumahnya. Itu satu. Kemudian kalau beli rumah di sekitar perkotaan, lokasinya itu teman-teman pasti ya kita kalau ambil budget yang namanya kebutuhan pasti berbeda-beda ya. Yang kalau pengen punya budget 500 juta ke bawah, teman-teman di Jakarta itu sudah tidak ada lagi. Exactly, sudah tidak ada lagi. Di Jakarta kalau pengen ambil rumah, yang kerja di Jakarta yang pengen ambil rumah, mungkin itu jaraknya agak lebih jauh. Yang budget 500 jutaan ke bawah ya, itu budget lokasinya agak jauh, mungkin di pinggir kota. Tapi di situ masih bisa kita manfaatkan akses untuk transportasinya, mulai dari stasiun, ada terminal, mungkin ada pintu tol, seperti itu. Nah,
Itu dari rumah, lokasinya mungkin jauh dari tempat kerja kita kalau kita di Jakarta. Nah, kalau kita ambil apartemen, apa keuntungannya dari lokasi? Satu, apartemen itu teman-teman banyak sekarang dipasarkan di sekitar kota. Yes, betul sekali, banyak. Dan harganya mungkin lebih terjangkau. Tapi semakin kita dekat dengan pinggir jalan besar, oh itu mungkin harganya akan lebih mahal lagi. Tapi studio aja itu bisa sampai 400-500 juta sendiri. Itu studio teman-teman. Studio ini mungkin kalau saya gambarkan ya teman-teman yang ngontrak atau ngekos pasti tahu studio itu ya satu ruangan itu bisa dibagi untuk ruang tamu, untuk tempat tidur. Itu studio. Ruangannya nggak begitu banyak. Dan itu harganya udah sampai 400, bahkan pernah ada saya cari-cari informasi di dekat Bundaran HI teman-teman. Itu ada tipe studio harganya 1 miliar. Yes, itu dia kenapa saya bilang mengambil properti yang sangat strategis itu pasti akan berdampak pada nilai harga jualnya. Nah, apartemen pun juga seperti itu. Tapi tadi, lokasinya dari kantor kita, kalian bekerja di Jakarta, itu akan semakin dekat. Ya mungkin bisa dikatakan 5-10 menit dong. Kita udah sampai tempat tinggal kita. Capek kerja, langsung sampai ke apartemen kita. Seperti itu. Nah, itulah keunggulan lokasi, teman-teman. Ya, mungkin itu menjadi pentingan teman-teman. Silakan kalau yang pengen pulang kerja langsung sampai untuk istirahat, ketemu keluarga, minum ngopi. Nah, ini nih apartemen menjadi solusinya. Harganya juga mungkin terjangkau. Nah, tapi kalau yang ingin mendapatkan rumah yang seutuhnya seperti itu ya teman-teman ya, yang dia bangunannya lebih besar, terus apa namanya permanen bangunannya, kemudian sertifikat hak milik kita, ya teman-teman mungkin untuk waktu bisa lebih panjang. Kalau biasanya kalau apartemen itu 5-10 menit, nah kalau rumah ya kita anggap 15-20 menit lah. Jadi memang kita harus berkorban waktu sedikit lebih besar. Seperti itu. Itu pertimbangan kita kalau ngambil properti berdasarkan lokasi, teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya kita ngomongin berdasarkan kepemilikan unit. Nah, ini menarik teman-teman. Mungkin banyak yang belum tahu apa aja sih tanda sebagai kita pemilik properti tersebut, pemilik rumah atau apartemen tersebut. Kita share mengenai apartemen, teman-teman. Nah, apartemen ini kalau teman-teman belum tahu, yang membeli apartemen itu tidak kita miliki sepenuhnya. Nah, maksudnya gimana? Rata-rata teman-teman, bagi pemilik apartemen itu hanya mendapatkan HGB atau hak guna bangunan saja. Alias itu ya mungkin paling panjang-panjangnya berlaku sampai 20 tahun. Maksudnya gimana? Jadi teman, kalau misalnya beli apartemen itu ya tadi berjangka waktu dan dia bukan kepemilikan seutuhnya kita. Jadi kita hanya sebagai pengguna bangunan tersebut saja dan itu ada jangka waktunya. Seperti itu. Dan jadi ya teman-teman nggak bisa memiliki secara permanen. Mungkin ada apartemen yang mengurus itu untuk jadi permanen, tapi hitungannya bukan permanen, jadi diperpanjang. Kita udah 20 tahun. Mungkin satu pertimbangannya apartemennya itu gedungnya itu masih bagus, kelayakannya masih oke, dapat izin lagi untuk bisa memperpanjang untuk tempat tinggal di sana, ya akan diperpanjang. Tapi tetap HGB teman-teman, hak guna bangunan. Seperti itu. Nah, jikalau masa HGB habis, nah ini biasanya untuk memperpanjang HGB tersebut tuh membutuhkan sejumlah biaya dan juga pengurusan-pengurusannya. Dan itu lumayan teman-teman. Ya tapi kalau udah kita ngomongin 20 tahun kan kita pasti udah spend money untuk itu, udah nabung untuk itu. Oke. Baik, itu adalah keunggulan, ya bisa dikatakan keunggulan ya. Keunggulan untuk punya apartemen. Dan sekarang kita ngomongin bagaimana kepemilikan unit kalau kita mempunyai rumah, membeli rumah. Teman-teman, kalau beli rumah itu menarik teman-teman. Teman-teman itu bisa memiliki rumah itu seutuhnya. Dalam tanda kutip rumah sebagai bangunan dan juga lahan sebagai tanahnya. Itu kita memiliki sertifikat yang kita pegang dan itu kepemilikannya sepenuhnya. Apa itu? Yaitu SHM. Sertifikat hak milik. Nah, ini dia teman-teman. Yang dibilang permanen itu ya SHM ini. Jadi tidak ada regulasi atau peraturan apapun yang membuat kepemilikan kita ini jadi kendor alias bisa dihak milik orang lain begitu ya, nggak bisa karena ini jadi di bawah notaris,
ini sudah menjadi lembaga hukum yang membuat rumah tersebut, tanah tersebut jadi hak patennya kita gitu. Jadi nggak mudah diatur atau diceplok orang-orang seperti itu teman-teman. Bahasa gue kok ceplok ya, apa ya? Intinya orang lain nggak mudah teman-teman untuk mengambil alih tanah kita tersebut karena kita punya sertifikat itu. Oke? Nah, dengan adanya sertifikat ini, teman-teman bisa lebih tenang lah, tinggal nggak perlu tunggu 20 tahun tadi, bahkan bisa berpuluh-puluh bahkan beratus tahun teman-teman. Jadi kita juga untuk menjualnya enak teman-teman, seperti itu. Jadi ya masing-masing punya keuntungan lah. Kalau dengan kita memiliki HSAM ini, kita memiliki tempat tinggal yang panjang masanya, tidak ada yang bisa mengambil alih begitu mudah. Nah, kalau HGB itu biasanya ya tadi punya jangka waktu, bahkan juga tergantung dengan regulasi yang berlaku. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada regulasi mengenai apartemen seperti ini, ya kita mau nggak mau harus mengikuti. Seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah faktor kita berdasarkan kepemilikan unit. Oke, lebih baik memiliki rumah teman-teman. Jadi lebih nyaman kita ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan bahas faktor selanjutnya, yaitu faktor pemeliharaan, kenyamanan, dan juga keamanan. Nah, faktor ini teman-teman mungkin banyak yang belum tahu, terutama yang dia mungkin masih ngontrak atau masih kos-kosan ya. Nah, kalau memiliki rumah, faktor pemeliharaannya itu sangat mudah teman-teman. Mengapa begitu? Ya karena kita sendiri, kita sebagai penghuni sendiri, kita sebagai pemilik sendiri memelihara. Semakin rajin kita mengurus rumah kita, semakin rajin kita bersih-bersih, ya rumah kita akan semakin nyaman. Itulah rumah teman-teman. Kemudian keamanan. Setiap developer atau pemilihan unit yang mau kita ambil di developer itu berbeda-beda kewajiban developernya. Ada yang developer menjamin keamanan 24 jam. Ada developer yang dia menyerahkan kepada penghuninya, ya udah terserah penghuni gitu. Nah, ini kita perlu perhatikan teman-teman yang mau ambil rumah. Carilah, saran saya pribadi, carilah developer yang dia memberikan fasilitas keamanan 24 jam, security 24 jam. Karena satu, kita nggak perlu lagi repot-repot, nanti kita tidur apakah ada yang mengawasi di sekitar rumah kita, atau kita lagi kerja apakah komplek kita aman. Nah, kita nggak perlu lagi repot-repot mikir itu, karena kita sudah sepenuhnya mempercayakan ke developer untuk developer menunjuk dan mengurus, mengelola security tersebut. Seperti itu teman-teman, jadi lebih nyaman ya kalau kita tinggal di rumah yang developernya telah menyediakan fasilitas keamanan 24 jam. Seperti itu. Kemudian cari juga developer teman-teman, tidak hanya security, carilah juga developer yang dia memiliki sistem keamanan one gate system. Nah, ini menarik teman-teman. Banyak di luar sana kita sering mendengar, kok banyak maling sih di komplek ini, kok banyak banget sih orang yang mudah masuk keluar ke perumahan kita. Nah, keunggulan dari memiliki rumah atau perumahan yang dia memiliki sistem one gate system ini mudah dikontrol teman-teman. Orang yang masuk bisa dikontrol dengan security yang berada di sana, di pos, sama yang keluar juga dikontrol. Kenapa? Karena one gate system, hanya satu jalur masuk keluarnya penghuni. Jadi mudah dikontrol. Oh, ini bisa dilihat nih, ada orang masuk. Oh, ini bukan penghuni nih. Security pasti akan lebih aware dan security pasti akan mencari tahu Bapak mau masuk dengan kebutuhan apa, seperti itu. Oh, ini bukan penghuni nih, ditanya dulu Bapak mau ngapain. Nah, jadi ada yang mengontrol di pos tersebut. Itulah keunggulan teman-teman mengambil properti yang dia developernya menyediakan one gate system untuk penghuninya. Itu jauh lebih aman, jauh lebih nyaman teman-teman sekalian. Jadi ingat, ambillah rumah yang developernya menyediakan sistem one gate system atau satu pintu. Seperti itu. Kemudian kita ngomongin kenyamanan. Nah, kalau kenyamanan teman-teman sekalian, bisa dikatakan setiap orang itu memiliki kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang kalau saya personal, saya lebih nyaman tempat tinggal yang dia turun buka pintu rumah, tempat tinggal kita buka pintu, langsung pemandangan alam gitu kan, atau langsung lingkungan yang luas dan asri. Itu saya personal. Teman-teman mungkin ada yang mikirnya ya udah kalau keluar pintu jalan gitu, ya udah jalan aja.
Nah, kalau bagi tipe orang seperti saya, pengen keluar ketemu alam, terus ketemu udara segar, dapat cahaya yang bagus dari matahari, ya orang yang seperti saya cocoknya ngambilnya rumah, teman-teman. Karena rumah yang seperti itu langsung di atas di atas tanah ya kan, landing house ya, landed house. Nah, itu langsung di tanah, ketemu cahaya langsung pasti, karena ya langsung ketemu jalan depannya, langsung ketemu taman kita depannya. Itu rumah, teman-teman. Nah, bagaimana dengan orang yang tipenya yang penting saya sampai rumah, saya bisa istirahat, bisa tidur. Besoknya saya bisa kembali lagi mobilitas sampai tadi ke faktor pertama, lokasi, saya bisa cepat sampai kantor. Nah, ini tipe orang yang cocok untuk tinggal di apartemen, teman-teman sekalian. Yang dia nggak terlalu mementingkan tadi. Biasanya yang seperti ini, teman-teman, itu orang yang mungkin punya intensitas kerja yang begitu padat, yang dia nggak bisa diganggu banyak waktunya untuk macet, yang dia harus on time dan segala macamnya. Nah, ini cocoknya nih ya, di apartemen nih. Biasanya ini yang jomblo-jomblo nih, yang dia kebutuhan tempat tinggalnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Yang penting tadi datang sampai ke tempat tinggal, istirahat. Nah, inilah orang-orang yang yang bisa memilih apartemen untuk di awal. Nah, tapi nanti berdasarkan kebutuhan, kalau misal dia sudah menikah, sudah berkeluarga, punya anak, nah ini beda lagi buat teman-teman. Mungkin nanti dari habis apartemen itu ada rezeki, monggo saran saya ambil rumah. Karena rumah itu nyaman untuk tempat tinggal keluarga, untuk anak-anak kita, untuk ya istilahnya membangun kehidupan yang lebih baik itu di rumah, teman-teman. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke faktor berikutnya di properti, yaitu ada faktor investasi. Oke. Ini menarik juga, teman-teman sekalian. Investasi adalah satu peluang kita untuk bisa memiliki nilai hidup yang lebih tinggi ke depannya. Oke, nilai hidup yang lebih tinggi ke depannya. Faktor investasi ini banyak sekali, teman-teman. Dan banyak sekali juga pilihannya. Mulai dari kita mau investasi emas. Nah, ini salah satu investasi yang terbaik. Karena dia nggak macam-macam, nggak perlu neko-neko kita mengatur nilai investasinya. Karena dia sudah akan naik begitu aja. Ada investasi saham. Nah, ini saya bilang tadi, kita harus manajemennya, kita harus mengelolanya, bagaimana bisa dapat nilai investasi yang bagus. Dan masih banyak lagi nilai investasi yang bisa kita ambil. Ya, mungkin teman-teman obligasi kenal, reksadana kenal. Saya nggak akan bahas ke sana. Kita akan ngebahas investasi rumah dan investasi properti. Apa bagusnya rumah, apa bagusnya properti, apa apartemen. Baik, teman-teman sekalian. Kita akan ngomongin investasi apartemen. Apa sih bagusnya membeli apartemen? Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau kita ambil apartemen, kita tahu apartemen itu tadi punya jangka waktu, baik. Kemudian dia punya lokasi semakin strategis. Sekarang banyak apartemen yang menawarkan unitnya yang dekat dengan LRT, yang dekat dengan MRT. Ini yang lagi hype banget sekarang ya. Kita tahu teman-teman kita di BUMN banyak sekali yang berjualan apartemen karena mereka punya lahan, mereka punya power di sana. Nah, di sini teman-teman, nilai investasinya sangat tinggi, pasti. Apalagi nilai jual awal. Bagi orang, kamu teman-teman semua yang ingin memiliki nilai investasi tinggi dalam bentuk dekat dengan tadi ya, akses transportasi, dekat dengan perkantoran, dekat dengan metropolitan lah intinya, apartemen menjadi pilihan terbaik saat ini, teman-teman sekalian. Kita tidak pungkiri ya, bahwasanya apartemen ini dia pasti akan dibangun di tempat strategis. Gak mungkin apartemen, teman-teman, ada developer punya uang banyak, dia bangun apartemennya di tengah-tengah sawah, jauh dari perkotaan. Nggak mungkin. Itu pasti di luar nalar investor. Nggak mungkin gue akan investasikan uang gue di tengah sawah seperti itu. Karena orang yang bangun apartemen pasti pertimbangannya tuh banyak, mulai dari dekat nggak dengan pintu tol, dekat nggak dengan aktivitas komersil, dekat dengan aktivitas perkantoran, office. Pertimbangannya tuh di situ-situ aja, teman-teman. Pasti mereka kan ambil lahan yang strategis. Makanya nilai investasi di awalnya sangat bagus, teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, apartemen menjadi solusi terbaiknya. Apartemen menjadi solusi terbaiknya. Nah, yang punya uang lebih mungkin bisa berinvestasi di apartemen. Tapi tadi jangka waktunya, teman-teman, terbatas.
Seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan apartemen itu mungkin bisa sebagai tempat tinggal untuk dikontrakin. Nah, jadi baik yang bermain apartemen ini teman-teman, dia udah beli apartemen secara cash uangnya dia. Terus dia nggak nempatin teman-teman, dia itu mengontrakinya ke orang-orang. Dia itu mengontrakin ke orang-orang yang membutuhkan kontrakan atau tempat tinggal di sekitar sana. Dan nilainya lumayan bagus banget teman-teman. Kalau ngomongin investasi, uangnya berjalan terus per bulannya. Seperti itu. Nah, secara tidak langsung banyak teman-teman saya yang mengambil apartemen. Dia share ke saya beli apartemen ini, rasanya saya dapat apartemen ini gratis. Wah, menarik nih. Maksudnya gimana? Jadi dia mengambil secara KTA, KPA ya, kredit apartemen itu ya, kalau nggak salah. Nah, ini dia teman-teman. Dia kontrakin, yang bayarin kontrakannya itu menjadi bayar cicilan dia. Menarik gak teman-teman? Menarik. Nah, itulah keenakannya ambil apartemen. Cuman ya rata-rata orang buat investasi aja, bukan tempat tinggal, bukan tempat layak huni untuk keluarga, terutama yang butuh ruangan banyak, yang butuh aktivitas besar di lingkungan hidupnya. Nah, ini apartemen bukan menjadi solusinya. Kemudian kalau kita ngambilin, nah ini kita tadi udah ngomong apartemen ya, sekarang kita ngomongin rumah. Bagaimana dengan investasi di rumah? Teman-teman, kita sama-sama tahu properti itu memiliki kenaikan inflasi 10-20% per tahunnya. Nah, 10-20% ini bisa dikatakan sangat tinggi teman-teman. Teman-teman yang memiliki kesadaran untuk mengambil rumah sekarang, itu akan memiliki nilai value yang tinggi ke depannya. Terutama teman-teman yang mau ngambil investasi dalam bentuk properti rumah ini. Karena rumah ini teman-teman, kita ngambil rumah yang dia developernya itu baru launching. Seperti kita di Pesona Kembang, kita baru-baru banget launching beberapa tahun ini teman-teman. Unitnya pun masih banyak. Pesona Kembang dan juga properti-properti lain seperti ada di Bogor, kita ada di Kalisuran Green Garden tahap 2. Kita juga ada di Grand Rizkon Rancaikek yang kita juga punya tahap 2-nya. Ini kita baru launching teman-teman sekalian. Nah, di perumahan kita yang di Bandung sama di Bogor ini, di saat launching harganya harga launching teman-teman. Ini menariknya properti, harga launching yang harganya masih harga terendah lah bisa dikatakan. Nah, kalau teman-teman ngambil saat itu juga, saat ini juga, teman-teman akan memiliki value yang tinggi ke depannya. Karena tadi ada 10-20% inflasi properti. Kita anggaplah sama seperti apartemen tadi cara bermainnya. Kita ingin beli rumah, tapi untuk diinvestasikan. Bisa nggak? Bisa banget. Caranya, carilah developer properti yang dia membeli lahan dan membangun lahan yang strategis dengan perkotaan. Dekat dengan perkotaan. Ada nggak teman-teman? Ada. Dan itu bisa teman-teman cari, terutama di Grand Rizkon Rancaikek, kemudian di Kalisuren Green Garden. Kemudian ada juga di Real Tasnim Jakarta. Kita juga punya teman-teman di Jakarta. Inilah value yang bisa teman-teman dapatkan untuk membeli rumah. Value investasinya bagaikan apartemen, bisa meningkat dengan tepat, dan dia memiliki nilai yang besar ke depannya, yaitu nilai untuk kita berkeluarga, nilai untuk kita menginvestasikannya, mengontrakkannya kepada orang yang membutuhkan rumah itu, dan orang ini adalah keluarga, dan kita dapat semua segmen. Tadi kalau apartemen, segmen kita adalah orang perkantoran saja yang masih single. Sebatas itu. Tapi kalau kita ambil properti rumah, teman-teman, kita bisa dapat yang pemuda juga bisa, yang bekerja juga bisa, dan dia masuk ke tahap berkeluarga. Nah, ini dia bisa dikatakan rumah itu memiliki nilai investasi yang tinggi dan cakupan segmennya besar. Jadi kita nggak berhenti sampai ke pekerja aja, tapi kita bisa sampai ke orang berkeluarga. Dan biasa orang berkeluarga tersebut, teman-teman, dia akan mencari, contoh nih kayak om saya itu dia tinggal di Padang, tapi dia punya pekerjaan di Jakarta, seperti itu. Dia harus membawa keluarganya karena dia dikontrak kurang lebih 1-2 tahun. Dia harus membawa keluarganya. Dia komitmen, pokoknya istrinya itu nggak boleh jauh-jauh dari dia. Jadi haruslah dekat dengan istrinya. Dia bawalah istri dan anaknya. Dia cari sekolah juga di sana. Nah, tipe orang seperti ini teman-teman, dia pasti akan mencari rumah. Mungkin apartemen. Karena satu, kalau apartemen yang tipenya itu ada 2 kamar, 1 ruang tamu, kemudian ada kamar mandi khusus, ada beberapa kamar mandi.
Itu tipe yang sangat besar dan harganya pun juga mahal teman-teman per bulannya, bahkan per tahun. Itu bisa dikatakan akan mencekik lah untuk orang-orang yang tadi yang dia dapat dinas kerja yang bertahun-tahun. Nah, orang seperti ini pasti akan cari solusi mencari rumah, yang dimana rumah itu dia cari yang rumah dikontrakin yang nggak terlalu jauh dengan perkotaan, dengan kantor dia terutama. Kemudian dia ambil setahun. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan harga, kontrakannya itu sangat-sangat tinggi sekali teman-teman. Saya pernah survei harga apartemen, kontrak di apartemen yang tipenya ini tipe besar, banyak ruangannya. Per tahun itu teman-teman bisa sampai 30 juta. Itu per tahun teman-teman. 30 sampai 40 juta. Oh, itu uang yang sangat besar. Kalau kita ngambilnya rumah, contoh di perumahan di Pesona Kembang Setu di Bekasi, dekat dengan perkotaan, dekat dengan akses tol. Di sini teman-teman, per tahun sih 12 sampai 15 juta saja. Per bulannya itu ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta. Ya kalau kita kalikan itu maksimalnya 20 sampai 25 juta. Itu kalau kita di rumah. Dan di rumah udah pasti ada dua kamar, ada ruang tamunya, ada ruang makannya, ada dapurnya. Pokoknya lebih besar lah, dengan harga yang lebih murah. Kita bisa save money kita lebih murah. Dan saya juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas itu biasa jadi mes ya sama dia. Dia akan perusahaan-perusahaan ini akan memberikan fasilitas mes, bukan apartemen yang sifatnya keluarga seperti ini teman-teman ya. Dan budgeting ya untuk apartemen, untuk rumah, karena lebih murah gitu teman-teman. Perusahaan mana yang harus mengeluarkan uang besar-besar kepada karyawannya? Jarang ya teman-teman ya. Pasti perusahaan juga akan mengirit-iritkan keuangannya, akan memilih-milih mana nih yang bisa kita lebih ringan pengeluarannya. Pasti arahnya ke rumah. Maka dari itu saat mau cari investasi yang bagus di mana? Ya di rumah. Karena segmen kita besar, jangka waktunya juga luas. Panen bahkan teman-teman. Maka dari itu teman-teman yang ingin berinvestasi, monggo saya menyerahkan semua ke teman-teman mana nih properti yang bagus untuk diinvestasikan. Saran saya pribadi sebagai tipe orang yang ingin dapat lingkungan yang nyaman, yang besar, itu saya akan ambil properti rumah teman-teman. Nah ini kalau saya sangkut pautkan dengan aktivitas kekeluargaan, teman-teman saya yang di apartemen banyak yang share kalau tinggal di apartemen itu kekeluarganya kurang, kumpul RT RW-nya kurang. Karena mungkin gak ada RT RW atau saya nggak tahu ada RT apa enggak, tapi kumpul antar keluarganya kurang. Jadi emang sifatnya rata-rata yang apartemen ini individualis teman-teman sekalian. Itu rata-rata ya, saya nggak bilang mayoritas, rata-rata seperti itu yang teman-teman saya sering cerita. Tapi kalau di rumah teman-teman, yang namanya 17 Agustusan itu pasti ketemunya di komplek perumahan teman-teman. Saya nggak pernah ngelihat ada yang tinggal di apartemen yang ada tarik tambangnya, terus ada balap karungnya, tuh saya nggak pernah lihat. Tapi kalau di rumah pasti ada teman-teman. Jadi disitulah nuansa kehidupannya dapat di rumah, kita kekeluarganya dapat, terus lebih nyaman karena tadi kita punya lahan juga, kita punya lingkungan lebih besar juga. Dan di rumah pun teman-teman yang suka menanam tanaman, yang suka menanam buah-buahan, di apartemen itu sangat impossible. Bahkan impossible teman-teman, karena nggak punya lagi tanah untuk kita membangun. Tanah untuk kita menanam, bercocok tanam. Kita mau nanam cabai, yang suka nanam cabai, yang suka makan cabai, harga cabai lagi mahal di pasar, ya solusi salah satu kita ditanam aja dekat rumah kita. Ya tadi, yang punya lahan, yaitu di rumah. Tapi kalau ke apartemen, tanam di mana teman-teman? Seperti itu. Yang suka buah-buahan, yang suka lihat buah tuh panen, metik sendiri dan segala macam, itu udah pasti nggak mungkin di apartemen teman-teman. Karena nggak ada tanah untuk kita nanam di sana. Mau tanam di mana? Kita tinggalnya di lantai beton semua, ya kan? Nah, kalau di rumah pasti bisa, karena kita developer itu rata-rata menyediakan tanah lahan kosong di depan rumah atau bahkan di belakang rumah. Jadi masih sangat mungkin untuk bercocok tanam di depan rumah kita. Maka dari itu saya sangat merekomendasikan untuk mengambil rumah karena banyak kebutuhan yang bisa kita ambil. Karena kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan di dalam rumah, teman-teman sekalian. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan kita mengenai lebih baik mana ngambil apartemen atau rumah. Saya sharekan kembali kepada teman-teman semua.
Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton. Semoga sharing saya pagi hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan intinya, teman-teman, saya mendoakan semoga memiliki tempat tinggal yang nyaman, dengan keluarga, bisa membangun kehidupan yang lebih baik tentunya. Dari saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat walafiat. Semoga yang masih ngontrak bisa move on, tinggal di rumah atau di apartemennya. Yang masih di rumah mertua indah, cepet-cepet deh move on. Karena saya sama-sama tahu tinggal di mertua ya banyak sekali lah ya dilemanya. Ya itu kembali ke teman-teman semua. Tapi saran saya segera move on karena banyak privasi yang bisa kita bangun di rumah sendiri. Seperti itu. Salam sejahtera dari saya. Semoga teman-teman semua bisa memiliki rumah. Program ngobrol properti ini akan terus berlanjut teman-teman di minggu ke depannya. Akan ada topik-topik menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk follow akun Sumber Rezeki Properti karena di situ akan banyak informasi yang menarik tentunya untuk teman-teman semua. Oke? Dari saya terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua sehat walafiat. Semoga teman-teman semua menjadi pribadi yang dahsyat. Sampai ketemu lagi di ngobrol properti bersama Sumber Rezeki Properti selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kehidupan yang lebih baik. Bye-bye.